Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu file, yaitu tuh file autentikasi. Nah, file ini tuh nanti kita memasukkan kayak nge-input username dan password, maka nanti nih si username dan password ini masuk ke halaman selanjutnya dan kayak mengecek apakah username ini sudah sesuai dengan database yang sebelumnya gitu. Nah, di sini kita langsung buat ke dokumen. Di sini nanti apa? Di ini kita ganti namanya autentikasi. Autentikasi PHP. Nah, sudah. Di sini bagian ininya kita hapus saja. Oke. Kita bisa langsung ke VS Code. Sebenarnya bikin file di VS Code juga bisa. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini kita pakai kode yang PHP ini. Udah, seperti ini. Udah. Nah, kita langsung ke indeks HTML. Indeks PHP. Di sini kita fokus di bagian from-nya. Nah, di sini masih app index HTML. Nah, seharusnya itu kita ganti sesuai yang ada di apa ya, from yang di sini. Nah, ini kan config terus ke sini terus config PHP. Jadi di sini kita ganti bagian sini kita ganti ini. Terus kita ini autentikasi PHP. Sudah. Di sini kan masih email. Karena di sini tadi di database sebelumnya itu menggunakan username, kita ganti username. Username. Nah, di sini kita tambahin lagi name. Name username. Di sini juga nah passwordnya itu nggak butuh diganti karena emang sebelumnya di database sebelumnya itu password. Nah, jadi di sini kita cuma tinggal tambahin atribut name lagi. Oh, maaf, bukan di sini. Nah, di sini. Nah, di ini kita tambahin password juga. Password. Kemudian kita lanjut ke tombol submit. Nah, bagian sign ini tuh sudah benar, jadi kita langsung save saja. Kita menuju ini browser. Kita coba refresh. Nah, kita buka halaman
loginnya, halaman loginnya localhost si kampus. Nah, ini U-nya kecil. Nah, coba kalau misalkan mau pakai U yang besar ini ganti. Bentar. Nah, sudah besar U-nya. Nah, di sini kita coba masukkan asal aja kayak ini admin, terus ini 1, 2, 3. Kemudian kita klik tombol sign in. Sebentar. Oh iya kan username ya, maaf. Seharusnya pakai ini. Hmm. Sebelumnya tadi ada kesalahan di bagian ini. Kan seharusnya tuh tadi tuh malah ini itu baru bisa login, sign in. Nah, tadi di bagian ini VS Code-nya sudah dibenerin. Nih, ini yang bikin kendalanya. Jadi ini kita hapus saja. Jadinya begini. Nah, kalau udah begini, ini kan tadi isinya itu email. Karena di sini pakai username, jadinya kita ganti username aja. Nah, di sininya juga kita hapus saja. Gini. Udah. Nah, di sini kita cek asal aja ya. Nih, passwordnya juga. Yang penting tuh ini dia bakalan masuk ke ini. Yang sesuai ada di folder. Si kampus config sama autentikasi PHP gitu ya guys. Nah, di sini di bagian login tadi itu tuh ada salah satunya itu ada yang nggak kepakai. Jadi kayak kita harus hapus dulu. Ada yang kita hapus. Lebih ke ada yang nggak kita butuhin aja gitu di bagian login kayak gitu. Nah, di sini tuh ada yang mau aku hapus bagian ini. Jadi nanti cuman ada loginnya dulu. Nah, ini juga belum aku ganti, seharusnya diganti dulu. Login aja. Ini kan masuk. Ini kan sign in. Jadinya login. Login. Nah, ini udah login. Nah, di bagian ini, yang mana ya? Yang mana ya? Bagian ini, di salah satu ini tuh ada yang dihapus div-nya. Dia mah password. Ini nih. Ini. Ini. Div yang ini. Kita jadikan komentar. Kita refresh.
Oh ini lupa di Ctrl S. Maaf, maaf banget. Nah udah. Terus bagian ingat aku yang ini. Nah ini juga. Nah yang bagian I forgot my password. Nah ini juga kita hilangkan. Nah sudah. Jadinya seperti ini. Sudah simpel gitu. Nah, habis itu kita langsung ke flashcard lagi. Jadi udah di sini. Sekarang kita lihat bagian metodenya itu udah ada. Nah, di sini kita menyesuaikan. Di sini kan username berarti di bagian autentifikasi PHP-nya itu. Nah, di sini tuh kita kita ketik aja ini username. No, username dengan ini pas. No. Nah, ini terus ini username. Nah, ini udah sesuai yang ada di tadi, yang udah menyesuaikan sama yang ada di indeks PHP. Kemudian kita buat variabel passwordnya. Nah, di sini langsung aja alt shift bawah. Jadi di sini kita ganti aja password. Bentar. Password. Password. Nah, di dalam username yang ini pun juga kita salin aja. Kita langsung balik ke sini. Kita coba memakai, kita coba ini udah bisa dipakai atau belum. Coba dulu. Coba terus 1, 2, 3. Error. Sebentar ya. Hmm, ternyata tuh tadi yang tadi udah benar. Nah, ini udah langsung masuk. Tapi emang nggak ada tampilan karena emang dari autentikasinya itu belum
tambahin echo supaya nanti ada echo besar name. Nah, di sini kita ganti password. Nah, udah. Hmm, Terus sebentar. Ya, ada yang kurang. Di sini tuh tambahan encode. Hmm, Nah, di sini tuh kita tambahin config. Ada yang kurang kutip. Nah, nah ini coba kita ke browser lagi. Oh, perubahannya. Bentar. Hmm, Apa ya yang ini? Sebentar. Bagian ini ya. Kan belum aktif nih. Bentar. Kita aktifin dulu. Nah, ini udah ada tuh. Coba 1, 2, 3. Dan coba kita ke sini. Kita Ctrl Z aja. Koneksi berhasil. Sudah. Nah, nah sekarang tuh kita tutup lagi koneksi berhasilnya itu. Bentar. Ini udah. Di situ kita ke sini. Nah, lalu kita tambahin koneksi variabel query. Ini sama dengan my SQL query.
TB user. Well, username sama dengan username lagi sama dengannya nggak aja username. Nah, di sini password and password and password and password sama dengan lagi name password. Nah, ini lupa dikasih tanda ini MySQL MySQL browse itu sama aja kayak datanya ada kayak dikasih itu. Intinya if itu datanya ada, nanti else itu nanti buat yang datanya tidak terkoneksi gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini kita tambah echo username. Nah, ini kita ganti password. Nah, ini kita hapus. Di sini else jika datanya tidak ada. Tidak berhasil. Dan di sini pasti error. Nah, error. Nah, di bagian sini tertinggal
bagian koneksi yang ada di config nih, yang kayak gini. Seharusnya itu juga ada di sini. Koneksi. Nah, oke, tadi tuh ada bagian yang tertinggal dan typo. Ini di sini ada typo di bagian ini dan ini sudah dibenarin, sudah dibenarkan. Dan di sini kita coba refresh. Nah, login tidak berhasil karena database-nya itu tidak sesuai sama yang tadi kita masuk login itu. Oke, supaya biar ini tadi di bagian oh mana ya? Ah ini. Oh no, mana ya? Kayaknya udah keluar. Pokoknya nanti eh yang bagian ini nih sebentar. Yang bagian mana ini? Nah ini, bagian ini nih kita lihat ID-nya. Kan ID-nya itu namanya satu terus namanya coba. Nah, kita masukin username admin sama passwordnya 12345. Tapi sebelum itu kita ke sini dulu. Biar supaya tuh nanti dia ke login gitu. Loginnya tidak berhasil tadi makanya datanya itu enggak karena nggak sesuai sama yang kita buat tadi di bagian ini. Nah, kita coba inputin dulu. Login tidak berhasil berarti beda. Nah, ini udah benar. Loginnya berhasil. Ini kan ini bukan login berhasil maksudnya ini datanya sudah sesuai sama yang eh di sini. Yang tadi login itu tuh udah yang login di sini itu tuh udah sama yang ada di data ini. Nah, ini. Sekarang kita ke supaya bagian ininya ubah jadi apa ya namanya? Jadi login berhasil. Ini kita hapus saja. Ini kita jadikan login berhasil. Nanti itu nongolnya ini, munculnya ini. Nah, kayak gini. Oh, harusnya sih loginnya berhasil ya. Karena tadi udah diganti bagian ininya. Sepertinya emang ada kesalahan. Oke, ternyata nggak ada permasalahan. Permasalahannya itu cuman ada di
emang nggak ada. Nah, kalau nggak salah tadi di sebelum sini tuh ada query. Itu yang bikin bermasalah. Query apa-apa ya? Pokoknya itu. Nah, sudah dibenerin. Dan sekarang kita mau cek bagian yang tadi kan agak gagal tuh yang bagian login tidak berhasil atau login berhasil. Nah, kita coba ke sini. Nah, di sini kita pakai yang gagal dulu. Nih, coba. Ini kan yang gagal. Karena bukan username yang kita masukin ke sini. Nah, di sini username-nya admin gitu. Jadi bakal gagal. Nah, login tidak berhasil. Nah, kita pakai yang benarnya. Admin. Oke. Nah, login berhasil. Login sudah berhasil, kita next. Nah, di sini kita lanjut. Ini kita ganti jadi header. Header. Header location. Location. Oke, terus ini kita cek di bagian name app. Bentar. Hmm. Nah, kita pakai yang folder index. Index PHP. Ini tuh untuk mengarah yang ada di folder sini. Dan di sini tuh, maaf, sebelumnya ini kutipnya salah. Seharusnya di sini. Nah, ini juga. Nah, sudah. Ini kita save. Dan di sini kita coba bagian yang benar atau tidaknya. Nah, di sini kan bagian benar nih. Kita coba yang salah dulu. No. Di sini ada kesalahan di nomor 10. Coba kita lihat dulu. Nomor 10 ini. Apa yang salah? Apa ya yang salah ya? Nah, ternyata ini aku cuman salah di bagian ini. Nggak keajak yang ininya. Ikut tanda duanya gitu. Titik duanya itu. Nah, kita coba lagi. Kebanyakan. Nah, nggak masuk ya. Oh, sebentar. Udah benar kok.
Nah, oke guys, ternyata nggak ada kesalahan. Memang kayak gitu. Yang bagian ini, coba. Ini kan salah termasuknya. Dia akan balik ke halaman itu lagi. Dia nggak akan berubah. Dia tetap ke sini. Tapi kalau kita masukin username yang benar dan passwordnya yang benar, nanti tuh ini admin LTA-nya langsung ke dashboard. Nah ini sudah. Hmm, nah di sini tuh kita lanjut di bagian codingnya. Kita berikan parameter bebas. Kita kasih error yang nilainya itu sama dengan 1. Kita coba ke halaman login. Nah, di sini udah dapat error. Jadi ini kegunaannya. Kalau misalkan kita salah, nanti dapat kalau ini kita dapat notifikasi error gitu di sini. Sekarang kita ke indeks PHP. Di sini kita di atas tag head itu kita tag body kita tambahin PHP-nya. PHP terus ini X sama dengan variabel hmm, variabel get error error. Nah, jangan lupa ditambahkan ini. Nah, sudah. Nah, di sini kita tambahkan if dalam kurung dalam kurung ini dengan dan 2 kali kita 1 karena tadi kan 1 ya. Nah, ini terus ini. Maaf, maaf. Gini dulu. Kan sudah ada ininya. Sekarang kita pakein ke kurung ini. Kita kasih echo. Echo. Script. Kita tambahkan script. No, no. Script. Kita tambahin script. Habis itu alert. Oh iya bener ya kayak gini. Maaf ya lupa. Kasih alert. Habis itu login. Login gagal. Nah, kayak gini kurang lebih. Di sini kita kasih ini. Habis itu
di bawah ini kita tambahkan LC. Tadi kan if-nya, sekarang LC. Ini kayaknya kebanyakan deh. Nah, pantas ada yang mengganjal. Nah, di sini di LC-nya kita kasih ini lagi. Ibaratnya kayak buka kurung tutup kurung. Terus tambahin echo lagi. Nah, di sini kita kasih kutip. Kita kosongin dulu aja. Nah, sudah. Kita coba ke halaman Chrome. Login. Kita masukkan username yang tidak ada di database yang ada di sini. Nah, di sini ada kesalahan di line 25. Nah, berarti di sini. Ternyata kita belum tutup PHP-nya. Nah, sebentar. Sepertinya salah. Nah, nah, nah itu udah ada tulisan login gagal. Nah, di sini udah ada notifikasi login gagal. Nah, di sini kita coba sebentar, ini kan udah error. Nah, kita hapus bagian ini ya. Nah, ini masih ada error-errornya. Jadi kita ke VS Code dulu. Di VS Code tuh kita tambahkan di bagian ini kita tambahkan isep. Ini. Dan sebenarnya kayaknya ada yang kurang di sini. Paket buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita tambahkan tutup kurung. Nah, udah di sininya kita tambahkan sama dengan isi. Nah, isi atau isi. Ah, coba dulu. Sepertinya tidak usah. Karena di sini udah betul seharusnya. Nggak ada error-errornya. Nah,
udah benar kayak tadi berarti. Yang di yang dipelajarin sebelumnya itu ada bagian itu, mungkin dari device-nya ngaruh. Oke, sekarang kita akan, lanjut ke dashboard admin LTE. Nah, di sini itu kita ke ini, UI element. Nah, di sini kita cari yang alerts. Situ kita cari bagian bahasa Inggris, tolong. Nah, kita menggunakan yang ini, launch warning touch. Nah, di sini kita lihat bagian filenya itu di dalam si kampus, app, pages, UI, modal, HTML. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Tadi di bagian si kampus, habis itu kita ke app, habis itu tadi kita ke pages, habis itu kita ke UI. Nah, di dalam UI ini kita cari bagian modal HTML. Nah, yang ini. Betul. Nah, di sini kita tinggal salin aja. Habis itu kita balik lagi ke si kampus. Nah, di sini kita bentar. Nah, ini. Di sini kita copy pastekan aja. Nah, sudah. Setelah itu kita coba akses dari sini. Nah, di sini itu kita hapus aja. Langsung diganti aja modal HTML. Nah, sudah seperti ini. Ini belum ke VS Code nih. Kita ke VS Code dulu. Nah, sudah. Itu kan makanya tadi di bagian Chrome-nya itu begini karena dari linknya itu ada yang terputus di HTML ini. Nah, maka dari itu kita ubah yang ini. Hmm, ini kita ubah sesuaikan file ini. Jadi kita bisa sesuaikan. Kita ganti di sini. Nah, di bagian ini tuh kita ganti-ganti aja yang kayak gini. Tadi udah sempat sudah diganti yang bagian ini, yang atas. Nah,
Udah. Nah, ini sudah di ini. Sekarang kita save. Kita balik ke sini. Kita sudah ya. Sudah ke sini. Nah, sekarang kita pindahkan link yang ini set alert, kita salin. Nah, udah kita salin, kita pindahkan ke indeks PHP. Nah, ditaruhnya di bawah, paling bawah aja. Nah, sudah. Udah, sekarang kita balik lagi ke model HTML. Nah, di sini kita cari eh link yang alertnya itu yang JavaScript. Nah, ini nih kita kita salin. Iya, benar kita. Kita ke indeks PHP lagi. Terus kita ke bawah. Kita paste di sini aja. Sudah. Dan yang ini, bagian ini, bagian notifikasinya kita cut aja. Kita pindahkan ke bawah. Ini kenapa dipindahkan? Karena ini harus di bawah link dari JavaScript. Script alert. Kemudian kita ke file model HTML. Kita cari script untuk apa ya? Hmm, untuk notifikasi warning. Mana ya? Sebentar. Aku cut dulu. Biar nanti ketemu tinggal langsung di ini. Nah, sudah ketemu. Kita salin bagian ini. Warningnya saja. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jangan sampai keliru. Oke, guys. Di sini kita salin. Kita pindah ke indeks PHP. Kita pastekan di sini. Dan sekarang kita copy bagian variabel. Ini bentar ya. Ulangin. Bagian yang ini ya guys.
Kita paste aja. Nah, dan kita paste di sini. Sebentar. Nah, ini udah di copy di sini. Di situ kita save, kita coba save. Di situ kita ke halaman login. Terus kita masukkan username yang tidak ada di database yang di sini. Kan di database itu username yang aku buat itu namanya admin. Di sini coba kita pakai yang salah. Hmm. Nah, ini tulisannya kayak gini. Di sini tuh ada kesalahan, kita coba kembali ke scriptnya. Karena JavaScript itu kan harus menggunakan TypeScript gitu, jadi kita tambahkan. Kemudian di sini bagian penutupnya kita salin saja. Nah, di sini kita kasih penutup. Kita salin dulu aja deh. Nah, ini kok nggak bisa ya? Sebentar. Seharusnya kan ada pembuka dan penutup. Tapi ini kenapa tidak kebuka ya? Bentar ya. Nah, oke, sekarang kita coba di sini tuh tadi kesalahan di bagian sini scriptnya. Nah, sekarang sudah dibenarkan, sudah dibenerin juga. Oke, sekarang lanjut. Kita coba dulu bagian gagal ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti ada notifikasi di sini. Nah, tuh, lorem. Di sini ada notifikasi kalau ini dia gagal. Oke, sekarang lanjut ke sini. Guys, di sini tuh tadi ini udah aku tandain juga. If ditambah ini tuh if-nya ditambahin. Jadi if sebelumnya yang ini. Nah, ini. Nah, ini ditambahin. Oke.
Tapi biar rapi, ini nggak usah jadi ini tuh cuma tanda doang sih guys, tadi ditandain sama aku, biar nggak bingung pas lagi ngejelasin. Udah, nah kita coba ke Chrome sekarang. Ini kita coba yang gagal dulu ya, seperti biasa. Kita coba yang gagal dulu. Nah ini udah ada, login gagal. Coba kalau login yang benar gimana? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau login benar pasti masuk gitu. Sudah. Nah, itu dia tadi em, cara memunculkan shoot alert yang tadi dari awal ini kita. Oke, kita lanjut ke part 3 ya, guys.